Assalamualaikum sedulur Siswa Budaya, sugeng ngamirsani channel Siswa Budaya TV dalam acara anggota Siswa Budaya mangsulik pitakon yang episode keberapa ya, sampai lupa nih pemirsa, sudah lama kita nggak jumpa ya, sampai kangen kalian. Kulo Mbak Pesek Siswa Budaya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim Siswa Budaya TV. Ampun kesupen ya, subscribe, like, komen, jangan lupa juga di share, dibagikan ya sesama penggemar-penggemar setia, fan-fan setia Siswa Budaya. Semoga Anda semuanya yang ada di sana terhibur dengan adanya channel-channel dari Siswa Budaya TV sebagai obat kangen kita ya, karena sudah lama tidak bertemu karena ada pandemi corona. Semoga Anda semuanya selalu sehat, semoga Anda semuanya selalu berbahagia. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa bertatap muka ya pemirsa ya. Yakin deh pokoknya kita pasti akan bertemu. Pasti Anda penasaran ya, kalau Anda penggemar setia Siswa Budaya harusnya tahu dong siapa nama asli saya. Nama asli saya, coba dengar ya pemirsa ya, Triwijayanti ya, diingat-ingat ya, Triwijayanti. Anda harus tahu kalau Anda mengaku penggemar saya. Kalau Anda tidak mengetahui berarti Anda penggemar abal-abal. Anda tidak setia, fan setia sama Siswa Budaya lah. Saya tidak percaya kalau tidak tahu ya. Harus tahu nama asli saya. Kalau ketemu di bawah panggung, panggil nama saya, Mbak Tri gitu ya. Awas kalau tidak tahu. Kalau masih panggil Mbak Pesek, Mbak Pesek, Mbak Pesek gitu. Kalau nama panggung saya Mbak Pesek Siswa Budaya pasti semuanya sudah tahu ya. Usia saya saat ini pasti Anda mengira saya baru 17 tahun. Sorry pemirsa, bercanda. Kita pastinya harus bercanda ya, tidak harus sepaneng ya. Berapa kira-kira umur saya? Kira-kira berapa ya? Kalau 50 tahun gimana pemirsa? Percaya? Enggak, pasti enggak percaya. Jujur ya. Tahun 88 saya lahir, tanggal 4 April tahun 1988. Jadi sampai saat ini usia saya kurang lebih 32 tahun. Tua banget ya pemirsa ya. Tinggal gimana? Sekarang tinggalnya saya di Desa Gunung Sari, Dukuh Klagen, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Nanti kalau kamu mau mampir ke rumah saya, boleh langsung aja mampir ya. Tapi kalau punya nomor WA saya misalnya, atau teman-teman media sosial, bisa inbox, bisa messenger, nanti insya Allah deh bisa dibales. Nanti kalau ada waktu bisa hadir ke rumah saya. Silakan saja buat semuanya yang mau ketemu saya. Saya kalau di ketoprak Siswa Budaya pasti sampean sudah tahu kalau saya sebagai Mbok Emban ya. Diingat-ingat ya, Mbok Emban. Mbok Pesek itulah saya. Pasti Anda semuanya sudah tidak asing ya dengan saya ya. Nanti kalau ketemu request lagu ya, salam-salam buat semuanya. Wes pokoknya ditunggulah penggemar-penggemar setia saya, terus terang sudah kangen banget sama kalian. Saya sudah lama bergabung di Siswa Budaya, kira-kira sejak tahun 2009 saya ikut bergabung di anggota ketoprak Siswa Budaya. Jadi sampai sekarang ini kira-kira saya sudah bergabung dari tahun 2009, berarti 11 tahun. Dari anak saya yang pertama umur 2 tahun sampai sekarang sudah 13 tahun. Sudah lama banget.
Sebelum saya ikut siswa budaya dulu, saya itu ya ikut ketoprak ya amartiran lah, mana aja yang ngajak gitu. Misalnya ya ada grup campur sari pentas, saya diajak ya ikut ketoprak, diajak ya ikut ya. Ketoprak apa aja, ketoprak daerah Blora, daerah Purwodadi, daerah Tuban, daerah Kudus, daerah Pati, semuanya kalau saya diajak saya ikut. Saya nggak pernah milih-milih ketoprak karena dulu saya nggak pernah punya anggota, ikutnya amartiran. Tapi semenjak saya pentas di Sale, Rembang, waktu itu ikut ketopraknya Pak Ali Tengger. Itu saya ketemu sama Pak Taswilan, sama Mbak Rini Paulus, sama Pak HI waktu itu. Terus saya diajak gabung bersama siswa budaya. Awalnya saya hanya ikut beberapa kali gitu aja, karena saya pertama diajakin anggota saya belum mau, karena waktu itu saya juga jadwal saya padat sekali. Terus saya menghabiskan jadwal saya dulu, setelah jadwal saya habis saya baru ikut anggota siswa budaya sampai sekarang. Senengku lah pengen melu pengen ora, terserah iki ana takok aneh-aneh wae. Yang mestinya saya dulu ikut terjun di dunia ketoprak ya, ini khususnya. Sebelumnya itu saya itu dari kelas 2 SMP, waktu itu saya nyanyi terus sebenarnya. Sebenarnya saya nyanyi terus, tapi karena kakak saya itu yang kedua itu ikut kesenian ketoprak. Waktu itu ikut ketopraknya Mbah Kabul, ketoprak Cahyo Muda. Terus sama kakak saya itu saya diajak terjun ke dunia ketoprak. Karena waktu itu ya menurut kakak saya kalau saya nyanyi terus itu, kalau nyanyi itu tidak ada yang menemani, nanti dianya kasihan saya. Kalau saya terjun ke ketoprak kan pasti ikut sama kakak saya kemana-mana, jadi ada yang jagain saya waktu itu. Karena saya waktu itu masih kecil, baru umur 14 tahun. Dari usia 15 tahun saya sudah lulus SMP. Waktu itu memang kesulitan ekonomi dari keluarga saya, bapak ibu nggak kuat nyekolahin saya, terus terang itu waktu itu memang kepepet banget keluarga saya, sudah ada dimakan setiap hari aja sudah bersyukur waktu itu. Terus saya nekat ikut kesenian ketoprak. Satu tujuan saya membantu orang tua saya, itu aja, tidak lebih. Pokoknya saya bisa bekerja, bisa membantu perekonomian keluarga saya, sudah itu aja. Waktu itu pertama saya dibayar sama bos ketoprak saya 10.000, sumpah itu saja saya sudah seneng banget. Tapi kalau waktu itu saya nyanyi ikut Barata, ikut Pak Sampri itu sudah dibayar 75, sudah dibayar 100.000, sudah dibayar 50.000 kalau nyanyi itu saya bersyukur. Tapi memang job nyanyi itu ya tidak seperti ketoprak, tidak setiap hari ada. Kalau ketoprak kan pastinya lebih lancar dari job dangdut begitu. Satu pernah ada pengalaman kalau kita pulang lah ndelalah montore kebanan wes sajur jum bengi-bengi ora ana tambal ban buang kok nonton bro jajal ngono ku nek pas kebanan ning tengah kuburan name piye jajal wes tahu ngono ku ngalami wes bolak-balik. Terus meneh kentekan bensin wes tahu ndelalah bojoku ndablek sisan wayahe ngisi bensin ora diseni wes ajur pokoke gugah wong tok-tok tengah wengi kaya maling. Aduh pemirsa, banyak sekali sebenarnya ya. Itu baru pernah pentas dari Japah sampai pulang ke rumah lah ndelalah tekan kuburan gaplokan, kuburane bledos wes. Wedi aku mlayu-mlayu karo bojoku wis tenan montang-manting wis tahu. Pernah juga pentas di desa Karangkawis Jaken. Lah waktu pulang tidak sampai rumah. Semalam ubeng-ubengan ning sawah, Bro. Iku wis tahu. Ya Allah, wis akeh lah pengalaman menyedihkan, tapi ya dibuat seneng aja. Itu hanya segelintir. Ada lagi pentas di Desa Puyoh waktu itu. Di Desa Puyoh itu aku waktu itu bareng truk
bareng truk pagi-pagi sampai lokasi pentasnya di lapangan acara sedekah bumi. Itu lapangan dekat kuburan, delalah udan, kok saka pacar wis udan. Tekan ning kuburan delalah ana wong mati sisan, wis angel. Terus panitiane iki yo gak ngurusi karo bolo-bolo ketoprak, padahal pentasnya ning lapangan iku adoh saka omahe wong kampung ning tengah ora-ora. Ya Allah, udan sisan. Ya Allah Gusti, wis ora turu ora apa. Golek adus ora iso, kangelan. Wektu main ning puyuh iku wis tenan angel. Saya itu pengalaman menyenangkan itu ya banyak sekali ya, tapi saya yang paling terharu itu saya kenal sama seseorang. Maaf di sini tidak bisa saya sebutkan namanya ya. Pas anak saya lahiran, itu dia datang satu keluarga ke rumah saya. Itu bawa belanja satu mobil. Itu benar-benar membuat saya nangis. Dia itu katanya apa ya? Waktu itu kan dia pas menghadirkan ketoprak siswa budaya, tapi waktu itu saya hamil tua tidak bisa ikut. Mungkin dianya agak kecewa, tapi dia pas aku lahiran dia datang dengan membawa keluarganya, dengan membawa belanja satu mobil untuk syukuran anakku itu. Aduh, saya sangat terharu sekali. Saya sungguh nangis, itu melebihi keluarga saya sendiri, melebihi saudara saya sendiri. Saya bersyukur masih punya teman-teman yang baik, dianggap orang baik, di sana sini punya teman yang baik, punya saudara yang baik-baik. Aduh, luar biasa deh pokoknya. Kalau saya keluar misalnya kemana gitu, kalau sudah kenal, oh itu Mbak Pesek, saya disambut baik, dianggap baik. Saya tuh bersyukur sekali. Ini saya terus terang aja ya. Itu dulu saya pas lagi latihan terus. Saya masih di taman dolanan ya. Istilahnya masih latihan lah. Saat itu saya ketemu dengan pemain dari Kota Rembang, namanya Pak Gito ya, sekarang sudah almarhum. Dia itu banyak mengajari ilmu dengan saya. Masalah ketoprak saya dikasih tahu tata cara saya, kalau ngetoprak harus begini, bicaranya begini, bahasanya begini, unggah-ungguh sikapnya saya di panggung harus begini. Karena saya memang dari dulu saya kepengennya itu jadi mbok emban. Itu saya dari dulu memang kepengen, tapi karena saya belum tahu arahan, jadi saya itu ya cuma angen-angen belajar-belajar, tapi waktu itu diarahkan langsung sama Pak Gito almarhum itu. Sampai sekarang saya terus ikut menjadi mbok emban di mana-mana itu. Awalnya saya belajar ya nggak bisa apa-apa, terus dikasih tahu sama Pak Gito itu, terus diajak ke ketoprak Mluro, ke ketoprak mana-mana lah, ketoprak Rembang. Langsung saya diterjunkan jadi mbok emban. Waktu itu saya dipaksa sebenarnya sama Pak Gito itu, tapi ternyata saya mampu. Terus saya diarahkan terus. Tapi sekarang orangnya sudah meninggal ya, semoga dia selalu ditempatkan di sisi yang baik sama Allah. Karena dia selalu berjasa terhadap saya, sangat berjasa. Banyak ilmu yang saya dapat dari beliau. Pokoknya saya tidak akan melupakan. Sekarang kesibukan saya selama pandemi ini, saya ada usaha ya, beternak bebek. Kemarin itu membuat kerupuk, ya sudah laku, tapi saya tidak punya
tidak punya pedagang yang harus saya setori, karena waktu itu saya mencari pelanggan sendiri. Lama kelamaan kan ya bosen juga karena banyak tenaga, itu membutuhkan tenaga yang super. Terus saya berhenti dulu, ada usaha saya terjun beternak bebek. 1 kali 2 kali berhasil lancar, tapi ini panen yang ketiga aduh harganya anjlok. Tapi ya tetaplah bersyukur, tetap ditelateni, tetap kita harus bersabar karena ini musibah juga tidak kita sendiri yang mengalami. Ini semua orang banyak ini yang kena pandemi, tidak hanya peternak, tidak hanya pekerja seni, tidak hanya petani pun juga mengeluh, sayuran juga tidak ada harganya, sama saja. Ini semuanya sulit. Saya yang lebih susah lagi, anak-anak tidak bisa sekolah, itu saya paling susah karena saya sebagai ibu, saya kasihan kalau anak saya bodoh nanti bagaimana. Setiap hari awalnya nggak pernah pegang HP, kalau pegang HP itu saya kasih jam, kasih waktu tertentu, saya batasi. Sekarang harus los-losan pakai HP terus pinternya kapan gitu. Sudah lama tidak sekolah, kasihan. Ini sudah 8 bulan tidak pentas ya, kita yes pokoknya cari rezeki dari jalan mana saja, yang penting halal, daripada kita banyak-banyak mengeluh malah semakin memberatkan hidup kita. Jadi kita harus tetap bersemangat apapun yang terjadi sama kehidupan kita, karena wong urip iku mong kalah karo ndelalah. Rencana kita sebenarnya pengennya misalnya ya sasi ruah sawal apit besar itu iku cara wong Jawa iku bodo-bodone wong seni, bodo-bodone seniman, tapi ndelalah. Lah iki ndelalah ana corona ya wis. Donya iku kalah karo ndelalah jebule ngono. Jadi kanca-kancaku kabeh suwabar, kanca-kancaku kabeh penggemar suwabar. Wis pokoke dina-dina iki mong sabar, pasrah karo sing kuwasa. Hati-hati pokoknya ngono wae lah, muga-muga padha seger kuwarasan. Harapane pandemi iki yo ndang rampung, muga-muga ndang iso tanggapan kaya biasane, ndang ketemu karo kanca-kanca kabeh, ndang iso ketemu karo penggemar-penggemar, iso ketemu karo dulur-dulur sing biasane do nonton siswa budaya, sing biasane do neburi siswa budaya. Wes banget kangenku karo sampean-sampean iku. Muga-muga sampean padha seger kuwarasan, tetep jaga seduluran, aja nganti lali karo aku yo, karo kanca-kanca siswa budaya yo, tenan. Wis pokoke sampean-sampean iku wis jos pokoke. Tarik sih semongko lah pokoke, mantul wis pokoke gak ono liyane. Pokoke kanggo sampean istimewa. Sekian dulu ya saudara-saudara, bincang-bincang dengan saya di sini dengan Mbak Pesek Siswa Budaya. Semoga Anda semuanya terhibur. Ya maaf kata bila omongan saya ada yang terlanjur, ada yang bagaimana. Memang saya itu orangnya begitu, apa adanya ya, kalau omongan kadang suka keceplosan. Iya, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya buat semuanya. Ini saya tutup dengan satu lagu ya, satu lagu buat kalian semuanya. Sopo sing kuat nadang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jerune kowe milih